Apa ya, tadi malam saya setelah live, saya itu diserang rasa kantuk yang sangat luar biasa ya ikhwan. Saya mencoba untuk melawan, karena kan saya sering begadang tuh malam. Kemarin pun tidur saya cukup gitu. Saya mencoba untuk melawan rasa kantuk saya. Kopi satu teko dari asar sampai selesai live. Saya habisin semua. Tapi tidak bisa saya melawan rasa kantuk. Akhirnya sambil bercanda-bercanda sama Teh Yuli, saya tertidur. Di dalam tidur saya didatangi oleh seorang Habib yang bernama Habib Qurtubi Al-Jailani. Di dalam pertemuan beliau, seolah-olah saya berada di atas awan yang dihiasi oleh bangunan-bangunan yang tergantung di atas awan. Di sana, seolah-olah seperti dari jauh ada seorang wali yang bernama Fagil Mugaddam. Kemudian Habib Qurtubi datang mendekat kepada saya, mengambil tangan saya tarik, diambil lagi, saya tarik, diambil lagi, saya tarik. Tarik-menarik di situ, kemudian akhirnya saya menyerah. Beliau mencium tangan saya bolak-balik dengan berkata, "Ya TIJ, ya Tubagus Iqbal, teruskan perjuangan antum." Di dalam mimpi saya berkata demikian ya ikhwan. Hana di dalam mimpi ya, dengar ini dalam mimpi nih. Di dalam mimpi ana tersebut, Al-Habib Qurtubi mengatakan, sebenarnya ana pingin keluar dari lingkaran setan ini, ya Tubagus Iqbal. Hanya saja, karena saya punya tambang emas ilegal, sehingga tambang emas ilegal saya dijaga oleh tentara-tentara putih, oleh pasukan-pasukan putih, sehingga saya sulit untuk keluar dari lingkaran setan ini, Tubagus Iqbal katanya. Ternyata benar ya ikhwan. Ini Habib Qurtubi ini kan dari kalangan keluarga Wali Songo, katanya kan. Dan menurut Habib Qurtubi, keluarga Wali Songo juga Ba'alawi. Jadi wajar kalau saya mungkin sampai ke bawah mimpi sebagai petunjuk. Boleh jadi ini mimpi buruk, boleh jadi ini sebagai pertanda sesuatu ya. Saya juga nggak tahu nih. Kalau mau ditanyakan kitab, nggak ada kitabnya, karena mimpi nih. Jadi Habib Qurtubi ini datang ke dalam mimpi saya itu, mencium tangan saya, kemudian curhat dalam mimpi saya itu. Sebenarnya ana pingin keluar dari lingkaran setan ini, tapi sudah kadung. Saya sudah menyelam terlalu dalam, katanya dalam mimpi ya. Kemudian saya punya tambang emas ilegal yang dijaga oleh pasukan-pasukan putih. Di dalam mimpi itu terlihat pasukan putih, pakai baret putih, baju putih, sepatu putih, selempang putih, semua putih gitu. Dan beliau yang saya ingat ya dalam mimpi saya itu, beliau mengatakan bahwasanya teruskan perjuanganmu, tuanku, Tubagus TIJ katanya, Tubagus Iqbal katanya dalam mimpi. Beliau ingin meraba kaki saya untuk mencium, kemudian saya melarang beliau. La ya ikhwan, la ya habibana Qurtub, la. Dalam mimpi ana seperti itu. Persis seperti itu, tidak saya kurang-kurangi, tidak saya lebih-lebihkan. Untuk yang baru bergabung, saya ulangi sekali lagi. Di dalam mimpi saya, datanglah seorang Habib bernama Habib Qurtub Al-Jailani. Beliau mendatangi saya, seraya menyium tangan saya bolak-balik. Kemudian meminta saya untuk mengizinkan dirinya mencium kaki saya. Lalu saya berkata, la ya habibana. Saya bilang begitu. Tidak jauh dari tempat berdirinya kita, antar saya dengan Habib Qurtub, berjauh sana seolah-olah saya melihat ada Fagil Mugaddam sedang melihat ke arah kami sambil tersenyum. Begitu ya ikhwan. Itu dalam mimpi saya. Saya ulangi mimpi. Dalam mimpi ya. Di situ
Habib Qurtubi sedang menangis bersedu-sedu melihat anak-anak cucunya yang hari ini dibuli oleh orang-orang di dalam dunia maya. Begitu kurang lebih, ya ikhwan. Dan di sana Habib Qurtubi mengatakan kepada saya, "Ya Tubagus Iqbal, ana tidak punya daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk melawan ini. Banyak saya lihat kesalahan-kesalahan di kalangan mereka yang saya bela selama ini. Bahkan saya sering sekali melakukan kesalahan, sehingga saya tidak berani untuk minta maaf. Saya takut dikucilkan di dalam golongan kami." Begitu isi dalam mimpi saya. Ya, jadi mungkin ini sebuah pertanda baik akan menjadi sebuah dalil suatu saat untuk anak cucu saya ya. Di dalam mimpi tersebut Habib Qurtubi Al-Jailani mengenakan pakaian serba putih ya. Kalian percayakan omongan saya? Insya Allah percaya. Saya tidak ingin berdusta mengatasnamakan Habib, mengatasnamakan Habib Qurtub ya. TJ nggak bisa makan, kasih anak istri kalau nggak gibah. Boleh kasih saja ke saya kalau nggak bisa makan anak istri, kasih aja ke saya. Kita bagi hasil ya. Boleh. Nanti kalau anaknya banyak kita bagi 2. Dapat 10 anak dari saya bagi ke kamu 5, saya 5. Boleh bang? Nggak apa-apa. Dan di sini saya ingin mengatakan juga untuk Abuya Qurtubi yang kemarin, untuk Habib Qurtubi ya, dalam mimpi saya diperkenalkan bahwa beliau adalah Habib. Jadi untuk Habib Qurtubi silahkan membantah atau seperti apapun, saya sudah memaklumi antum ya kan. Tapi ingat, dalam mimpi ana, antum itu cium tangan ana balik-balik. Padahal ana udah coba untuk menyembunyikan tangan ana. Antum paksakan tangan ana sehingga ana tidak bisa lagi mengelak. Sehingga tangan ana dicium oleh Habib Qurtubi bolak-balik. Kemudian beliau mencoba meraih kaki saya untuk menciumnya. Saya tidak mengizinkan itu, walaupun dalam mimpi ya ikhwan. Kemudian di dalam dunia nyata, terlepas dari apa yang saya mimpikan, Habib Qurtubi ini mengklarifikasi terkait masalah diskusi kemarin yang terjadi di Banten. Beliau mengatakan sengaja membuat salah supaya menguji orang-orang yang dikirim sebagai perwakilan daripada Kiai Imaduddin Uthman. Itu merupakan salah satu metode dari aliran Oke, saya ulangi sekali lagi. Di dalam sebuah video saya melihat Habib Qurtubi membuat video klarifikasi dengan mengatakan bahwa beliau salah baca waktu itu bukan karena salah, tapi kesalahan yang disengaja untuk menguji orang-orang yang hadir sebagai perwakilan daripada Kiai Imad. Begitu di dalam klarifikasi beliau. Sedangkan di situ beliau telah mengatakan bahwa Kiai Imad sebagai muallif kadal. Apakah itu juga bagian daripada uji coba? Saya terkejut dengan mendengar klarifikasi dari beliau. Beliau sebagai orang yang tergabung dalam aliansi Kadruniyah, ya, beliau dalam aliansi Kadruniyah dengan faham Ngeyeliyah. Maka di situ saya sangat memahami akan hal tersebut ya ikhwan. Saya sangat memahami akan hal itu. Beliau mengatakan salah bukan karena tidak tahu, tapi sengaja dibuat salah untuk menguji apakah layak orang-orang yang dikirim oleh Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani sebagai wakilnya. Masya Allah saudara, Masya Allah.
Disitulah kita tahu kualitas seorang ulama ataupun pura-pura jadi ulama, saudara. Kenapa saya mengatakan demikian ya ikhwan? Sebab jikalau ulama tidak akan mungkin menunjukkan kesalahan untuk ditiru oleh orang banyak, apalagi berkaitan dengan ilmu. Kalau memang itu tidak dipublikasi secara umum, mungkin kita maklum. Tapi ya ikhwan, ini tersiar secara langsung yang bisa ditonton oleh segala kainat yang ada di muka bumi. Bisa ditonton oleh setiap orang yang ada di Indonesia, baik dari kalangan berilmu maupun dari kalangan yang awam seperti saya tentunya. Beliau merasa malu mungkin karena ada santri-santri di Indonesia seperti arahan saya kepada antum-antum semua untuk menilai, untuk mengkaji, untuk melihat, untuk menonton, untuk mendengar penjelasan dan bacaan daripada Al-Habib Qurtubi Al-Jailani Al-Bantani. Alhamdulillah ya ikhwan.